Kondisi pandemi Taiwan mulai mereda selama 4 hari berturut tercatat 0 kasus. Hingga tanggal 29 April, jumlah total sebanyak 311 orang telah dibebaskan dari karantina. Selama 17 hari tidak ditemukan adanya kasus penularan dalam negeri. Komandan JCC Chen Shizhong pada tanggal 29 April dalam rapat Dewan Legislatif menjelaskan pihaknya tengah membahas bagaimana langkah untuk mengembalikan kondisi aktivitas seperti semula. 不过我还是强调，就是说一定要有社交距离跟戴口罩，跟个人的一个卫生要做好，那这样子我们才有信心来开放。 Tidak hanya Taiwan, kondisi pandemi di Eropa juga mereda. Italia tengah mempersiapkan pencabutan lockdown. Prancis dan Spanyol juga mempertimbangkan akan memperlonggar lockdown pada bulan Mei. Pakar NTO menyebutkan jika pihak lokal harus mencegah masuknya wabah dari luar negeri, sehingga menyarankan untuk melakukan tes menyeluruh terhadap setiap orang yang masuk ke Taiwan, menggunakan kesempatan ini untuk menemukan pasien asimptomatik. Selain itu, masa isolasi mandiri yang semula 14 hari diperpendek menjadi 3 hari, sehingga mampu mengurangi dampak keras terhadap perekonomian sosial masyarakat. Namun Chen Shizhong menegaskan, baik tes melalui rapid test kit atau PCR, keduanya berkemungkinan memberikan signal yang tidak benar, ada celah kebocoran. Menurutnya, hingga kini telah tercatat sebanyak lebih dari 60.000 orang yang diperiksa, menghabiskan dana sebesar 180 juta dolar Taiwan, dan Taiwan termasuk salah satu negara di dunia yang mampu mempertahankan kondisi pandemi tetap stabil. Bulan Mei adalah masa pelaporan pajak pendapatan, namun karena terkena dampak pandemi, Kementerian Keuangan selain akan memperlonggar masa pelaporan hingga 30 Juni, juga akan aktif mensosialisasikan pelaporan pajak melalui internet. Bagi warga yang hendak langsung datang ke tempat, maka harus mengikuti program pencegahan yang tengah diberlakukan. Selain tindakan antisipasi pencegahan pandemi, program pengurangan pajak yang diusung oleh MOF juga akan diberlakukan. Misalnya pengeluaran biaya kebutuhan hidup standar setiap orang yang awalnya 170.000 dinaikkan menjadi 175.000. Kaum single berpenghasilan rendah misalnya ditambah dengan keringanan bebas pajak dan pemotongan pengeluaran yang ada dengan pendapatan tahunan di bawah 408.000 dolar Taiwan tidak perlu bayar pajak. Sementara untuk yang berpendapatan di bawah 816.000 per tahun, pasangan dengan pendapatan ganda akan bebas pajak. Juga ditambah lagi dengan anak sehingga satu keluarga terdiri dari 4 orang akan ada keringanan pemotongan sebesar 16.000. Selain itu, untuk mengantisipasi menuanya struktur susunan masyarakat yang memiliki kebutuhan perawatan jangka panjang, kecuali yang berpenghasilan tinggi, MOF memberlakukan sistem setiap orang dapat menikmati fasilitas pengurangan biaya perawatan sebesar 120.000 per tahunnya. Diprediksi akan ada 290.000 keluarga yang dapat menikmati fasilitas tersebut. Untuk pemasukan yang dikategorikan dalam peraturan pendapatan selebriti, akan ditambah butir pengurangan sesuai dengan kenyataan yang meliputi biaya kostum, pelatihan, dan peralatan, maka maksimal hanya dapat dikurangi sebesar 3%. Selain itu, pasangan LGBT yang menikah di tahun 2019 dapat melakukan pelaporan pajak secara bersama. Tahun ini MOF untuk pertama kalinya memberikan kelonggaran tanpa batasan nilai pajak. Warga dapat mengajukan, menunda pembayaran pajak, atau dibayar secara mencicil. Instansi sosial publik yang berada di Taipei pertanggal 28 April akan memberlakukan sistem pendataan nama saat keluar masuk gedung. Misalnya perpustakaan, warga harus membawa kartu anggota atau KTP. Usai menyelesaikan proses sensor kartu, baru diizinkan masuk. Perpustakaan Taipei juga telah menata kembali tempat duduk dalam ruangan, yang awalnya satu meja bisa diduduki oleh 4 orang menjadi 1 hingga 2 orang. Sebagian kursi di ruang majalah juga telah ditiadakan, sehingga social distancing 1,5 meter dapat terrealisasikan. Kebun binatang Taipei dan pintu masuk gondola Maokong juga diterapkan sistem pendataan nama. Untuk mengantisipasi jumlah pengunjung yang tidak sedikit, saat masuk harus melewati proses sensor QR Code dan dibantu dengan sistem pendataan secara manual. Selain itu, dalam menghadapi liburan beruntun Hari Buruh 1 Mei, maka beberapa kawasan wisata akan muncul gelombang turis lokal. Pertanggal 24 April, Kebun Binatang Shoshan, Kaohsiung Skywalk akan memberlakukan pendataan nama pengunjung. Pemerintah kota Kaohsiung menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat sistem jaga jarak sosial 1 meter. Kondisi pandemi COVID-19 di Selandia Baru alami perbaikan. Selama 1 pekan terakhir, jumlah kasus baru hanya hitungan 1 digit. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan pertanggal 28 April, lockdown akan dicabut secara bertahap dan memberikan kesempatan membuka usaha bagi toko cepat saji tengah malam yang mengundang kerumunan mobil untuk berbelanja. Perdana Menteri Jacinda Ardern menegaskan jika Selandia Baru berhasil mengatasi COVID-19. Oleh karena itu, level peringatan yang awalnya level 4 diturunkan menjadi level 3 dan ada 400.000 pegawai yang kembali bekerja.